Selamat datang dan selamat menikmati. Suasana arena pun menjadi hening. Para orc suku Black Hills kehilangan semangat melihat kepala suku mereka babak belur dalam duel. Jin Hyuk memperingatkan Tara Chen kalau masalah mereka adalah tidak tahu kapan untuk menyerah. Jika Tara Chen tidak mau berhenti, Tara Chen akan berakhir kehilangan nyawa. Tara Chen mengatakan kalau para manusia menyerang dan membuat kerusuhan di sini. Dia mempunyai kewajiban untuk bertarung dan mengalahkan Jin Hyuk. Wolyong pun bertanya-tanya, mengapa Tara Chen tidak mau menyerah padahal sudah dipastikan kalau dia pasti kalah. Jin Hyuk terus melancarkan serangan tanpa memberi ampun kepada Tara Chen. Jin Hyuk hanya berencana mengambil obor lalu pergi, tapi keadaannya semakin di luar kendali. Jin Hyuk tidak berencana untuk membunuh Tara Chen karena dia ingin menggunakan Tara Chen sebagai bagian dari rencananya. Peyton pada awalnya kebingungan melihat Jin Hyuk membiarkan para naga air hidup. Itulah yang menyebabkan dia menyusup ke Pulau Zulu sendirian untuk membantai para naga air. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat para naga air menambang magic crystal. Dari situlah ia belajar sesuatu dari Jin Hyuk. Memperbudak monster untuk dipekerjakan sampai mereka mati, memberikan para monster harapan untuk hidup jika mereka bekerja keras, lalu membunuh mereka pada akhirnya. Peyton merasa kalau rencana Jin Hyuk sangat inovatif. Teresa terkejut mendengar pemikiran Peyton dan melaporkan hal itu kepada Maria. Tapi Maria beranggapan kalau Peyton kadang-kadang memang sedikit keluar batas, terutama jika berurusan dengan monster dari tower. Dan juga banyak orang yang menyukai Peyton dan dia dapat diandalkan. Oleh karena itu Maria mengangkatnya menjadi wakil ketua guild. Maria meyakinkan Teresa agar tidak khawatir karena Peyton hanya agresif terhadap monster dari tower. Teresa mempelajari sesuatu setelah beberapa lama bersama dengan Jin Hyuk. Kebanyakan player mempunyai opini yang berbeda tentang mereka yang berasal dari tower. Ada beberapa yang menerima mereka dengan positif, tapi kebanyakan player menganggap penghuni tower sebagai musuh. Setelah mempunyai hubungan dengan penghuni tower, Teresa percaya kalau mereka tidak berbeda dengan manusia. Teresa yakin hanya beberapa orang saja yang dapat merasakan apa yang dia rasakan. Saat beberapa player sedang berjaga, mereka membicarakan seberapa banyak uang yang mereka dapat dari magic crystal yang sangat melimpah di sini. Dan salah satu dari mereka berencana pensiun setelah selesai dengan lantai ini. Tiba-tiba monster serangga menyergap dan menyerang mereka. Maria yang mendapatkan laporan itu memerintahkan semuanya untuk mundur, tapi Maria mendapatkan laporan lagi kalau mereka dikepung dari belakang oleh resentful spirit. Peyton berencana membuka jalan untuk keluar dari kepungan ini, tapi Teresa maju dan meminta semuanya untuk mundur. Teresa melompat ke arah gerombolan resentful spirit dan mengaktifkan skill Sacred Fall. Formasi resentful spirit pun berantakan oleh serangan divine power dari Teresa. Tara Chen akhirnya terbangun dari pingsannya dan melihat Karakal sudah berada di sampingnya. Karakal menjelaskan kalau dia adalah bawahan dari Kang Jin Hyuk dan semua orc suku Black Hills baik-baik saja. Tara Chen pesimis melihat Karakal mempercayai manusia sebagai majikannya. Karakal yang tidak ingin berdebat langsung mengajak Tara Chen keluar. Terlihat Jin Hyuk sedang memasak dan memberikan makan kepada semua orc suku Black Hills. Tara Chen pun bertanya, mengapa Jin Hyuk memberikan musuh makanan? Jin Hyuk menjawab, Tara Chen jangan terlalu pesimis. Ia adalah tuan baru suku Black Hills dan dia tidak suka melihat anak buahnya kelaparan. Lalu Jin Hyuk juga menawarkan Tara Chen makanan. Melihat makanan hangat itu, membuat Tara Chen berpikir, entah sudah berapa lama seseorang memasakkan dirinya makanan yang hangat seperti ini. Tara Chen pikir semua makhluk di luar tower adalah musuh. Tara Chen mendapatkan pelajaran baru. Mungkin kekerasan bukanlah jawaban dari semua masalah. Peyton pun sedang bertarung mati-matian, membantai semua monster serangga yang dijumpainya. Peyton bertekad akan memusnahkan semua makhluk yang berasal dari tower. Sloth mendapatkan laporan dari Raja Pasukan Serangga. Para serangga sedang mengejar seorang player yang menembus formasi di Grey Forest. Jika bukan karena suku Black Hills, mereka sudah pasti berhasil menangkap player itu. Lalu Sloth memerintahkan agar mengecek situasi suku Black Hills semenjak mereka memutuskan komunikasi dengannya. Lalu saat Sloth akan lanjut tidur, sesaat sebelum dia pulas, suku Buslemia datang dan mengagetkannya.
Sloth pun mempertanyakan maksud kedatangan Lemia ke tempatnya. Lemia menjelaskan kalau Gunther lah yang mengirimnya ke sini untuk memastikan agar Sloth tidak bermalas-malasan. Sloth memberitahu Lemia agar melaporkan kepada Gunther kalau situasinya akan baik-baik saja. Sloth mengatakan kalau dia sudah bereksperimen sepanjang hidupnya untuk membuat lingkungan di mana dia bisa malas semalas-malasnya. Itulah sebabnya dia menciptakan Antichrist Holy Grail. Dengan relik itu, dia dapat menciptakan resentful spirit dengan jumlah yang hampir tak terbatas. Dan Sloth yakin hanya dewa yang dapat mengalahkan monster dengan jumlah sebanyak itu. Saat Lemia menanyakan di mana relik itu, Sloth tidak memberitahunya. Sloth terbangun, teringat kalau dia harus menangkap Teresa, tapi Teresa adalah lawan yang buruk bagi anak buahnya. Lemia mengatakan, jika tidak dapat menangkapnya, buat Teresa datang dengan kemauannya sendiri. Apakah Sloth butuh bantuan dirinya? Dark Emperor kagum akan Jin Hyuk yang merubah musuh menjadi teman dengan waktu yang sebegitu cepatnya. Menang tanpa bertarung adalah kemenangan sesungguhnya. Tiba-tiba Tara Chen mendapatkan pesan dan memberitahu Jin Hyuk kalau dia mendapatkan pesan dari Order, semua harus menyerang manusia bersama-sama. Dan yang terutama, menangkap seorang manusia yang bernama Teresa di antara para player. Dark Emperor pun makan dengan cepat untuk bersiap membantu Teresa. Tapi Jin Hyuk menenangkan Dark Emperor dan menjelaskan kalau mereka tidak perlu menuju tempat Teresa. Jin Hyuk sudah mengirim seseorang untuk membantu Teresa. Saat Teresa sedang bertarung, tiba-tiba Yusong muncul menghampiri Teresa. Sebelumnya, Jin Hyuk memberitahu Yusong kalau Teresa dalam bahaya. Seorang malaikat bernama Gabriel memberitahu dia kalau Eden dari lantai atas telah memilih Teresa sebagai kandidat apostel. Mereka akan menangkap Teresa dan menjadikannya senjata. Senjata yang bertindak demi kepentingan Eden semata. Senjata tanpa jiwa dan perasaan. Jin Hyuk meyakinkan Yusong kalau mereka tidak dapat tinggal diam dan membiarkannya terjadi. Yusong mengajak Teresa untuk bertahan sampai semuanya keluar dari sini. Yusong memastikan akan membawa Teresa keluar dari sini apapun yang terjadi. Jin Hyuk dapat sedikit lega karena ada Yusong yang membantu Teresa. Jin Hyuk mengetahui kalau Sloth, kepala dari Order of Resentful Spirit, adalah anak buah Gunther. Yang berarti, Gunther lah yang memberi perintah untuk menangkap Teresa. Jin Hyuk menganggap Gunther sudah melewati batas karena mengincar keluarganya, dan dia berencana untuk memberi Gunther pelajaran lebih cepat dari yang direncanakan. Akhirnya para player dari Guild Olympus berhasil melarikan diri dan sampai di pintu masuk lantai ke-20. Maria mendapatkan laporan kalau lebih dari 90% anggota guild yang selamat. Dan menurut Maria angka itu lebih tinggi dari yang dia antisipasi. Saat Maria melihat sekeliling, dia baru menyadari kalau Peyton tidak terlihat dimanapun. Peyton terpisah cukup jauh karena menahan monster serangga agar yang lain dapat melarikan diri. Saat Peyton akan menyusul yang lainnya, dia mendengar sesuatu di semak-semak dan akan menyerangnya. Ternyata seorang player dan Peyton menghentikan serangannya. Player itu memperkenalkan dirinya sebagai tim dari perbekalan dan terpisah karena melarikan diri. Melihat player yang terluka itu, Peyton memberikan potion kepadanya. Peyton memberitahu player itu agar tetap di belakang, karena para serangga menyergap mereka. Saat Peyton sedang sibuk melawan para serangga, player itu merangkul Peyton dan menggunakan skill Succubus Seduction. Ternyata itu Lemia yang menyamar sebagai seorang player. Lemia pun berencana menggunakan Peyton sebagai umpan untuk memancing Teresa. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.